Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di Angkasa Gemilang Training Center Medan. Kali ini Arum akan bahas lagi tentang penerbangan. Kali ini Arum fokusnya itu di bagasi. Kenapa? Pasti teman-teman jika bepergian nggak lupa sama yang namanya bagasi. Koper kah, oleh-oleh kah, ataupun ada tas lempang kayak gitu. Di sini Arum mau jelasin bagaimana supaya kita bepergian bagasi itu tidak berlebih. Bagasi itu ada dua jenis. Yang pertama, bagasi tercatat. Dan yang kedua, itu bagasi yang tidak tercatat. Bagasi yang tercatat itu seperti apa sih? Bagasi yang tercatat itu adalah bagasi yang teman-teman serahkan ke petugas check-in. Nah, di situ nanti kenapa dibilang tercatat? Karena nanti ada pelabelan. Disitulah dia di label, nanti ditempelkan nama teman-teman juga di tas itu. Karena udah ada tag-nya gitu ya, jadi nggak akan ketukar. Nah, kalau bagasi yang tidak tercatat, biasanya itu oleh-oleh yang teman-teman tenteng, jinjing, atau yang teman-teman pakai diselempangkan tasnya, diranselkan tasnya, itu namanya bagasi yang tidak tercatat. Nah, itu tanggung jawabnya di penumpang, di teman-teman. Kalau yang bagasi tercatat tadi, tanggung jawabnya itu di maskapai. Untuk ketentuan bagasi setiap maskapai itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang free 20 kilo, ada yang 15 kilo, bahkan ada yang berbayar. Dia tidak menyediakan untuk free. Nah, untuk yang bagasi tercatat tadi, jika teman-teman udah serahkan ke petugas check-in, pastinya teman-teman ditanya tuh sama petugas check-innya, ini ada barang-barang yang berharga apa enggak? Misalnya seperti dompet, cincin, laptop, pokoknya yang menurut teman-teman itu berharga. Bahkan ada yang baju pengantin ya kan. Pokoknya yang menurut teman-teman itu berharga jangan dimasukkan ke dalam bagasi. Kenapa barang-barang yang berharga tidak boleh berada di dalam bagasi? Bisa jadi teman-teman nanti pada saat pengambilan bagasi di kedatangan, stasiun kedatangan teman-teman, itu bisa jadi tertukar karena kan banyak sekali koper-koper yang mirip dengan koper-koper teman-teman. Jadi supaya lebih aman, barang-barang yang menurut teman-teman itu berharga lebih baik ditenteng aja teman-teman, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk bagasi yang ditenteng, teman-teman tidak boleh memasukkan benda-benda tajam, misalnya pisau. Soalnya ada pengalaman Arum nih, pada saat pemeriksaan di terakhir mau masuk pesawat, ada ibu-ibu tasnya itu kebaca di mesin X-ray untuk membaca tas. Di situ ibu-ibu itu membawa pisau buah. Jadi pada saat udah terbaca, petugas abseknya lapor ke saya. Terus saya tanya ke ibu-ibunya, benar rupanya ada pisau buah. Saya tanya, ini untuk apa ibu? Seperti itu kan. Dibilang dia rupanya ibu itu bawa buah, mau makan buah di dalam pesawat. Jadi itu tidak boleh. Jadi saya sarankan untuk ini dibawa lagi ke check-in counter supaya bisa dimasukkan ke dalam bagasi. Tapi bagasinya udah turun ke make up area, jadi nggak mungkin turun lagi kan. Jadi mau nggak mau harus ditinggal si pisau tadi. Nah, untuk berat maksimal bagasi tentengan itu adalah 7 kilo teman-teman. Nah, untuk diameternya itu biasanya di depan check-in counter maskapainya itu ada ukurannya gitu ya. Untuk kotaknya seberapa gitu. Kalau untuk tas biasanya untuk dua tentengan aja gitu. Ada yang usahakan ada yang bisa dipakai di tubuh gitu ya. Nanti kalau ada lebih sedikit bolehlah juga, karena petugas bandarnya baik-baik kok teman-teman. Nah, tadi teman-teman udah tahu kan perbedaan bagasi tercatat dan tidak tercatat. Bagaimana caranya supaya bagasi tidak berlebih saat teman-teman berpergian? Yang pertama, bawa barang-barang secukupnya dan seperlunya saja. Jangan yang nggak perlu-perlu ikut dibawa. Yang kedua, bawa pakaian yang berbahan ringan. Jangan yang berat-berat seperti jeans gitu, ya boleh juga sih, tapi yang secukupnya aja. Kalau yang bahan-bahan yang ringan itu
Ya bajunya seperti chiffon atau katun gitu-gitu. Nah untuk yang ketiga, ini poin yang ketiga ini lebih fokus ke cewek sih. Karena cewek itu banyak sekali perintilannya gitu. Misalnya skincare, lotionnya lagi. Kan nggak mungkin lotionnya itu dibawa yang size-nya itu besar. Karena itu bisa membuat bagasi teman-teman juga terlihat berat sekali gitu ya. Jadi pilih tempatnya itu yang kecil seperti ada di sini. Itu banyak sekali dijual untuk size-size yang kecil gitu, botol-botol kecil itu banyak sekali dijual gitu ya. Nah yang keempat, ini poin terakhir, biar teman-teman gak ragu, menebak-nebak, mengira-ngira, lebih baik bagasinya itu teman-teman timbang dulu kan. Biasanya ada juga tuh yang timbangan main angkat gini aja dia, ada juga. Dan kalau teman-teman memiliki kartu member dari maskapai apapun, misalnya ya maskapai-maskapai yang lain itu, nanti biasanya itu ada penambahan bagasi teman-teman. Jadi kalau misalnya yang member itu sangat menguntungkan sih, karena kita bisa bawa bagasi itu lebih banyak dari yang biasanya. Itu teman-teman. Nah itu tadi penjelasan tentang bagasi dan bagaimana cara supaya bagasi kita tidak berlebih. Nah sekian dulu video yang Arum berikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu lebih tahu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.